Shalom bagi kita semua, selamat pagi menjelang siang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi presentasi kita pada hari ini, yaitu mengenai metodologi fungsional atau kebenaran-kebenaran Alkitab, penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab. Jadi yang pertama saya akan membahas yaitu mengenai apa itu metodologi fungsional. Metodologi fungsional adalah karya atau peranan. Jadi bagaimana kita memandang Trinitas dari karya dan peranannya. Satu-satunya sumber untuk mengetahui hal itu adalah kesaksian Alkitab. Karena hanya Alkitab satu-satunya yang dapat memberi kesaksian tentang karya dan peranan Trinitas. Walaupun kita ketahui bahwasanya Trinitas itu istilah Trinitas tidak terdapat di dalam Alkitab atau tidak ditemukan. Namun kita dapat juga melihat ketritunggalan itu di dalam Alkitab. Baik dalam PL maupun dalam PB, dalam kesaksian Alkitab, 3 oknum Trinitas dapat dilihat melalui fungsinya dalam menyatakan karya dan perannya di dalam kehidupan manusia. Kita masuk ke dalam pemahaman Trinitas dalam Perjanjian Lama. Sekalipun di dalam Perjanjian Lama ditekankan adalah keesaan Allah, tetapi Allah berkali-kali mengatakan bahwa di dalam PL itu ada kata ganti jamak. Contohnya, marilah kita menciptakan manusia yang terdapat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7. Di sini sudah jelas bahwasannya Allah lebih dari satu pribadi. Dan dalam Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Yohanes 6 ayat 27, Roma 1 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 2, dan Allah menyatakan dirinya sebagai anak, yaitu Yesus Kristus, yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Roma 5 ayat 9, Roma 9 ayat 5, Kolose 2 ayat 9, Ibrani 1 ayat 8, Yohanes 5 ayat 20, dan menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, 1 Korintus 3 ayat 16. Mengapa Tuhan harus Trinitas? Satu ayat Alkitab dapat memberi jawaban bagi kita semua, yaitu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyatakan dirinya Trinitas, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Allah harus Trinitas untuk menyelamatkan dunia itu, hanya karena kasih-Nya itu yang sangat besar. Mengapa Allah harus menyelamatkan dengan Trinitas? Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Untuk menjawab pertanyaan ini juga terdapat di dalam Matius 12 ayat 31-32, di mana pada Allah menciptakan manusia, lalu manusia memberontak kepada Allah, sehingga manusia bermusuhan dengan Allah. Oleh karena pemberontakan itu, manusia bermusuhan dengan Allah, manusia berada dalam kuasa dosa. Allah tidak mengkehendaki manusia dalam dosanya. Oleh karena itu juga Allah ingin berdamai dengan manusia, maka Dia mengutus juru damai, mengutus Yesus Kristus anaknya, dan mendamaikan Allah dengan manusia. Tetapi yang terjadi, manusia membunuh Yesus sehingga manusia bermusuhan dengan Allah. Tetapi Allah tidak mau rencananya gagal. Maka untuk mendamaikan Allah dengan manusia, Dia mengutus Roh Kudus. Allah tidak lagi mengutus dalam bentuk wujud supaya manusia tidak membunuhnya lagi. Supaya Roh Kudus mengingatkan manusia dan memimpin manusia kepada Yesus Kristus, supaya oleh perdamaian manusia kepada Allah, manusia memiliki persekutuan dalam Allah yang dinamakan adalah keselamatan. Maka dari itu, dosa kepada Allah dapat diampuni, dosa kepada Yesus Kristus diampuni, tetapi dosa kepada Roh Kudus tidak diampuni. Roh Kudus adalah oknum Allah yang terakhir. Tidak ada lagi oknum keempat untuk mendamaikan kita dengan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita berdamai dengan Yesus Kristus, dan dengan Yesus Kristus kita berdamai dengan Bapa atau dengan Allah. Karena Roh Kudus yang menuntun, maka manusia harus memahami Roh Kudus itu
memahami Roh Kudus itu di dalam pribadi manusia. Terdapat juga di dalam Roma 8. Apa kata Alkitab mengenai hubungan ketiga oknum itu? Yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan hubungan Bapa dengan Yesus Kristus, dan di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 hubungan Yesus dengan Roh Kudus. Dalam metodologi fungsional tersebut, kebenaran-kebenaran Alkitabiah, penghayatan Trinitas dapat dilihat melalui firman dan karya keselamatan dari Allah, yaitu di mana dalam ketiga oknum, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyatakan fungsinya dalam kehidupan ciptaannya. Dengan kata lain, ketiga oknum yang berada dalam satu hakikat, yaitu Allah, memiliki satu tujuan, yaitu kasih yang dinyatakannya kepada manusia. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.